Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami banggakan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan penyampaian materi dari Bapak Ormas Siregar. Untuk itu kepada kita semua mohon perhatiannya. Itu kami persilakan langsung kepada Pak Ormas Siregar. Baik, terima kasih kepada Bapak Siregar yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pemaparan pengibasan mengenai modul 1.4 budaya positif di SMA Negeri 7 Padang Seribuan. Materi kita ini menurut saya sangat berguna sekali untuk kita pahami bersama dalam rangka untuk membuat suatu budaya positif di sekolah. Di sini saya paparkan sedikit mengenai apa itu budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu dia esensi dari budaya positif, Bapak Ibu. Dan untuk membuat budaya positif diperlukan suatu perubahan yang seperti apa? Nah, yang pertama itu kita perlu membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Seterusnya, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi, untuk menciptakan budaya yang positif tentunya diperlukan suatu pemahaman bersama, kesepakatan bersama agar tercipta budaya positif ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, mengenai tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu kita sebagai guru hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya agar anak-anak bisa belajar sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman anak-anak. Kodrat alam itu terkait karakteristik anak, di mana anak tersebut tumbuh kembang, di mana dia bertempat tinggal. Kalau terkait zaman itu terkait dengan di mana posisi zaman anak itu, di mana zaman sekarang itu anak-anak berada pada di mana kondisi teknologi digital itu berkembang dengan pesat. Anak-anak sangat erat kaitannya sekarang itu dengan yang namanya teknologi. Jadi hanya alangkah baiknya kalau kita sebagai guru juga memperhatikan kondisi yang demikian. Seterusnya Bapak Ibu, kita sebagai guru harus memahami bahwasanya kita tidak memiliki kontrol terhadap orang lain. Begitu juga kita sebagai guru, sebetulnya kita tidak bisa atau tidak memiliki hak untuk mengontrol anak-anak sesuai dengan keinginan kita. Jadi nanti akan terkait ada teori kontrol mengenai bagaimana seorang guru itu seharusnya bertindak. Ini yang selama ini kita percayai bahwasanya ilusi guru mengontrol murid. Ya jelas, mungkin kita merasa selama ini ya kita sebagai guru ya kita berhak untuk melakukan kontrol terhadap murid. Nah, seterusnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, ini ilusi berarti kepercayaan kita. Nah, sebenarnya sebetulnya sih tidak boleh kita jadikan ini sebagai patokan. Dalam keyakinan kita selama ini, kritik itu bisa membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Tapi malah ini menjadi sebaliknya kalau kita belajar tentang teori kontrol. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, seperti kita pemberian hadiah, itu kan positif Bapak Ibu. Tapi menurut teori kontrol ini belum tentu itu memiliki manfaat bagi beberapa segelintir orang. Yang terakhir itu bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya,
kita merasa sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksakan kehendak kita kepada seorang yang mungkin usianya berada di bawah kita. Itu mengenai perubahan paradigma. Nah, seharusnya ini ilusi-ilusi seperti ini tidak perlu ada lagi dalam pemahaman kita, Bapak Ibu. Di sini ada perbedaan itu, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu, Bapak Ibu? Nah, kalau stimulus respon itu beranggapan bahwasanya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu pandangan kalau menurut teori stimulus respon. Kita sebagai guru, ya, kita berpandangan bahwasanya kita lah yang harus merubah sikap anak-anak. Kita lah yang berkuasa atas anak-anak ini harus bersikap baik. Nah, terus menurut stimulus respon juga perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Itu menurut teori stimulus respon ini. Baru pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, model berpikir menang kalah. Kalau kamu tidak mendengarkan saya, berarti saya yang kalah. Tapi kalau anak-anak berhasil mendengarkan kata gurunya, berarti kita yang menang sebagai guru. Itu menurut teori stimulus respon. Nah, ini mungkin yang selama ini sering kita laksanakan ya Bapak Ibu, yang sering kita pahamkan. Tapi ternyata ada teori kontrol yang menyatakan bahwasanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi sebagai guru kita harus bisa berusaha memahami apa yang ada dalam benak anak-anak, apa yang sedang dipikirkannya, apa yang sedang diinginkannya. Baru menurut teori kontrol juga semua perilaku memiliki tujuan rupanya. Si anak itu mungkin mengeluarkan suara yang agak keras, rupanya dia memiliki tujuan itu. Dia juga menjadi seorang sosok yang pendiam, tentu ada tujuan di balik sikapnya tersebut. Itu menurut teori kontrol. Baru menurut teori kontrol ini juga hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, menurut teori ini bahwasanya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Begitu juga dengan siswa. Nah, siswa juga seperti itu. Hanya siswa yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Baru kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Baru di sisi modelnya itu berpikir menang-menang. Itulah beda antara stimulus respon dengan teori kontrol. Tadi kalau stimulus respon itu ada model berpikirnya menang kalah, tapi kalau teori kontrol ini model berpikirnya adalah menang-menang. Ada solusi antara bagaimana untuk si siswanya dan untuk si gurunya. Baru apa sih makna disiplin? Ya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang mana segi bahasa disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato pada saat itu. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, terkadang kita mengartikan disiplin ini adalah suatu bentuk kepatuhan. Anak-anak dianggap disiplin ketika dia patuh kepada setiap peraturan. Ketika anak-anak patuh kepada apa yang kita perintahkan, itu kita memaknai disiplin. Di sini disiplin artinya dalam konteks ini adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Jadi sebenarnya disiplin itu Bapak Ibu ya, kita harus siswa itu harus mampu memerintah dirinya sendiri dalam mengontrol dan menguasai dirinya. Nah, dalam berbuat itu penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Itu pemahamannya tentang disiplin. Baru maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang saat ini yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka, yaitu
profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan atau karakter yang harus dimiliki seorang anak atau semua peserta didik. Itu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Kelima, gotong royong. Dan keenam, kreatif. Inilah kita sebagai guru yang mana nilai-nilai kebajikan ini harus senantiasa kita terapkan kepada peserta didik. Terus dalam peserta didik. Terus dalam hal untuk menciptakan budaya disiplin di sekolah, kita juga harus memahami yang namanya teori motivasi perilaku manusia. Nah, dalam teori motivasi ini ada 3 tingkatannya, Bapak Ibu. Yang pertama, motivasi eksternal. Ini artinya seseorang itu untuk menciptakan disiplin tersebut, dia usahanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi peserta didik ini lebih memikirkan apa yang terjadi ketika saya tidak melakukannya, lebih kepada dia tidak nyaman kalau tidak dilakukan, takut kena hukum mungkin. Ya. Berarti motivasinya dari kita sebagai guru, motivasi eksternal dari luar. Nah, sama halnya dengan analogi mungkin seseorang yang mengendarai sepeda motor, tapi dia juga tetap memakai helm. Tapi motivasinya dia tidak nyaman kalau tidak pakai helm, takut nanti kena razia, kena tilang. Jadi motivasinya berasal dari luar, yaitu motivasi dari peraturan. Baru yang kedua juga tetap motivasi eksternal, memang sudah meningkat dari menghindari ketidaknyamanan, tapi di mana usahanya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi di sini pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi dia mau disiplin, ya, mau disiplin, tapi harus ada motivasi dari luar, diberikan mungkin ada penghargaan, ada diberikan hadiah kalau tidak melanggar peraturan. Tapi yang terpenting yang ketiga, Bapak Ibu, itu ada motivasi internal. Itu memang inilah yang menjadi tujuan disiplin positif itu sebetulnya, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Analoginya seperti tadi, Bapak Ibu. Kalau misalnya seseorang memakai helm, mengendarai sepeda motor memakai helm, motivasi apa ya kira-kira yang muncul dalam dirinya? Kenapa dia memakai helm? Yang satu, dia menghargai dirinya. Dia berusaha untuk melindungi dirinya. Kalau saya tidak pakai helm, nanti terjadi sesuatu, saya juga yang akan merugi. Jadi dia berusaha menggali motivasi dalam dirinya. Begitu juga kita dalam peserta didik. Seharusnya peserta didik itu dalam hal melaksanakan peraturan itu bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin diberikan pujian, tapi memang dia sadar bahwasannya saya harus disiplin, ya memang berguna untuk saya. Itu dia mungkin analoginya mengenai motivasi perilaku manusia ini. Jadi harapan kita semua peserta didik kita itu menjadi disiplin itu muncul dari dalam dirinya, berasal dari motivasi internalnya. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru, juga kaitannya ini dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah mengenai permasalahan peserta didik. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira Bapak Ibu, kita berada di posisi mana sekarang yang paling banyak? Iya, penghukum. Ya, bukan pembuat merasa bersalah. Apa sih perbedaannya antara penghukum dengan pembuat merasa bersalah? Baru ada posisi juga yang memposisikan dirinya sebagai teman. Seperti apa pula itu guru yang sebagai teman? Baru ada juga yang memantau. Iya, hanya tugasnya memantau guru itu. Iya, memantau. Ya, seperti apa rupanya penghukum gitu? Nah, di sini katanya kalau penghukum itu, kalau motivasinya guru berbuat, biasanya contohnya yang menghukum, berbuat itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu ciri-ciri penghukum, guru penghukum itu. Betul. Ya. Baru kalau dia berkata, guru itu berkata si penghukum itu modelnya. Nah, kalau kamu
Kalau hasilnya apa bagi peserta didik? Ya. Hasilnya apa? Siswa menjadi mudah memberontak rupanya. Baru menyalahkan orang lain berbohong. Karena takut dihukum ya jelas dia larinya ke tidak jujur. Dia jadi berbohong. Nah, baru kaitannya dengan dunia berkualitas, ya. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Jadi dia merasa ini guru ini menghukum terus, ya saya harus terus menghindar. Ya. Baru pastinya murid berkata, jangan saja, nanti juga marah-marah lagi. Paling marah-marah, itu aja. Paling kena hukum, ya. Paling jadi anak-anak terbiasa dengan hukuman, ya dia merasa biasa-biasa saja dengan hukuman tersebut. Baru apa dampaknya kepada murid? Ya kan? Apa dampaknya? Kecil dampaknya, tapi kedua kata cuman. Tapi berpengaruh sekali. Mengulangi kesalahan. Iya. Itulah. Kalau terus kita hukum, ya terus lagi dia berbuat. Jadi percuma kita udah berulang kali kamu dihukum, tapi terus lagi kamu ulangi. Ya memang seperti itu dalam hasil penelitiannya. Anak yang dihukum akan cenderung berbuat kembali kesalahan-kesalahannya, terus cenderung mengulanginya. Jadi, iya nanti ada solusinya itu. Ada solusinya. Baru ya ada juga tipe guru itu yang membuat merasa bersalah. Ya seperti apa itu ya kan? Kalau guru berbuat ini, pembuat merasa bersalah ini, guru berbuat selalu berceramah, ya kan, memberikan nasihat, mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Baru bapak kecewa dengan kamu, ibu kecewa, ya kan? Bapak merasa sedih. Bapak sudah memberikan materi 2 jam, capek-capek bapak ngomong, tapi satu pertanyaan pun tak bisa dijawab. Ya. Jadi anak-anak cenderung dia merasa bersalah. Jadi itu tipe gurunya. Dia membuat peserta itu merasa bersalah dengan kata-kata yang mungkin yang lemah lembut. Ya. Baru guru berkata mungkin kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Sebab seperti tadi. Bapak sudah mengajar 2 jam lebih. Sudah memberikan materi, Bapak sudah pelan-pelan memberikan penjelasan, tapi satu pertanyaan pun tidak bisa dijawab. Bagaimana ini? Cobalah untuk menghargai Bapak. Kira-kira seperti itu tipe guru yang membuat merasa bersalah ini. Baru bagaimana hasilnya? Ya hasilnya mungkin terjadi menyembunyikan, menyangkal, berbohong lagi dan menyangkal. Itu efeknya kepada peserta didik, cenderung menyembunyikan. Dia tak memberontak memang, tapi dia menyembunyikan kesalahannya. Baru kalau kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas tetap, ya. Baru murid berkata jelas. Kalau kita sudah berkata demikian, apa yang terucap dari siswa? Saya minta maaf Bu, ya kan? Gak malah melawan itu kalau sudah kita ngomong seperti itu. Maafkan saya, tapi apa dampaknya? Ya, murid peserta didik menjadi rendah diri. Ya, dia merasa bahwasanya dia tidak berguna. Memang dia sudah berusaha untuk mendengarkan, tapi dasar memang tingkat pemahamannya masih di tingkat itu, jadi dia terus-terusan merasa rendah. Baru ada juga guru itu rupanya yang bertindak sebagai teman. Ya, seperti apa polanya? Ya, guru berbuat yang bertindak sebagai teman itu, dia berusaha menguatkan alasan-alasan untuk muridnya. Baru guru yang ini sering berkata, ayolah lakukanlah demi ibu. Dengan ramah, ya kan. Baru masa kamu tidak ingat, tidak ibu pernah bantu, ya kan? Mungkin hari itu kamu terlambat langsung bapak masukkannya ke kelas. Masa gara-gara ini saja kamu tak mau lagi mendengarkan bapak? Jadi kita menjalin hubungan guru dengan peserta didik itu secara akrab memang kita menjadi posisi teman. Baru apa hasilnya? Jadinya anak ketergantungan. Ya, dia merasa bahwasanya guru ini akrab denganku. Ya. Baru apa kaitannya dengan dunia berkualitas? Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Tapi dia menganggap bahwasanya guru yang lain itu adalah musuhnya. Itu kebalikannya. Dia merasa bahwasanya kenapa guru ini dekat dengan saya, tapi guru yang lain tidak berbuat demikian. Jadi dia merasa bahwasanya
tidak akan mendengarkan guru-guru lain lagi. Dia hanya mendengarkan si guru yang menganggap yang polemik tadi, yang menganggap dia teman itu. Padahal belum tentu dianggap teman kan, karena posisi dia yang mau cara dia untuk melakukan pendekatan dengan peserta didik. Baru murid berkata, kalau misalnya terjadi suatu saat si guru membentak, mungkin memarahinya, nah dia akan merasa, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu, ya kan? Jadi nggak selamanya guru ini yang bagus punya kan? Nah, jadi saya cenderung merasa kecewa kalau tidak selamanya kita bertindak seperti itu. Baru dampaknya pada murid. Nah, murid menjadi lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Itu dia kalau kita posisikan kita sebagai teman. Baru ada juga guru itu yang tipenya pemantau. Ya, ini pemantau. Ya, seperti apa? Guru sering berbuat itu menghitung dan mengukur. Nah, mungkin maksudnya si anak itu menghitung kesalahannya. Udah berapa kali si anak ini salah? Udah berapa kali dia terlambat? Aduh, udah berapa kali ini saya tegur? Ya, dipantau terus. Baru guru berkata terus, apa peraturannya? Kalau misalnya ada anak yang bermasalah, langsung dikaitkannya dengan peraturan. Nah, kamu sudah sering kali saya lihat melakukan tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Baru hasilnya memang murid bisa menyelesaikan diri bila diawasi. Nah, kalau misalnya terus dilihat si anak, dia memang bisa terus jalan, ya bagus. Tapi ketika gurunya berbalik, berulah lagi dia. Nah, itu dia kalau hasilnya bagus peserta didik. Baru kaitan dengan dunia berkualitas. Nah, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Baru di sini murid itu memang cenderung berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, ya katanya. Jadi kalau kita bertindak sebagai guru, sebagai pemantau ini, ya dia kalau hitung-hitungan, ya si anak pun cenderung hitung-hitungan. Ya kita guru cenderung menghitung-hitung kesalahannya, dia pun kalau misalnya berbuat baik, ya cenderung menuntut apa yang aku dapatkan. Kira-kira begitu dampaknya pada siswa. Baru apa dampaknya pada muridnya? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Itu ada hitung-hitungan. Kalau saya kena sanksi, ya saya bersedia ditegur. Tapi kalau saya mendapatkan saya melakukan hal baik, ya saya harus mendapatkan hadiah. Itu dia. Dan dampaknya pada murid. Yang terakhir itu ada posisinya itu manajer. Ini yang seharusnya Bapak Ibu melekat pada diri kita, bahwa kita sebagai seorang guru. Bagaimana seorang guru manajer ini, ya ketika dia berbuat, ya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, terus mengajukan pertanyaan positif kepada peserta didik. Ada mungkin peserta didik yang terlambat. Kenapa terlambat? Nah, apa tadi? Apa cerita? Ya kan? Ditanyakan terus dengan ramah. Baru digali informasi-informasinya, tidak langsung memarahi. Kita ada upaya untuk membuat si anak merasa nyaman. Baru apa sih kata-kata yang diberikan oleh guru yang manajer ini? Nah, di sini erat kaitannya dengan kalau seorang guru yang manajer ini ada yang namanya keyakinan kelas. Akan ada nanti materi berikutnya. Dia akan terus menanyakan, kan di kelas kita ada keyakinan bahwasannya ada siswa itu harus disiplin. Jadi diingatkan kembali dengan peraturan-peraturan tersebut. Baru apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kan sudah tahu penyebabnya terlambat. Kira-kira kita menggali lagi potensi anak. Biar apa yang perlu supaya kamu tidak terlambat lagi besok? Apa perlu ibu hubungi orang tuamu untuk mengingatkanmu bangun di pagi hari? Kira-kira seperti itu pertanyaannya untuk seorang guru yang manajer ini. Baru hasilnya jelas Bapak Ibu, peserta didik bisa menguatkan pribadi peserta didik tersebut. Oh, standby. Ya, kalau kita bersikap seperti itu tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang demikian, peserta didik akan cenderung itu berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini? Karena kita bantu tadi. Jadi anak-anak pun merasa bersalah, baru berusaha untuk memperbaiki dirinya.
Baru dampaknya pada murid seperti apa? Nah, mengopulasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi ini pilihan-pilihan tentunya bagi kita sebagai guru, Bapak Ibu. Kita mau berada di posisi yang mana? Nah, si penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Tapi harapannya sih kita berada di posisi manajer ini, supaya tercipta budaya-budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, ini terkait keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, menurut Gosen, pakar teori ini, bahwasanya suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsiknya, seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Itu dia. Kalau misalnya kita berupaya untuk membuat suatu keyakinan di kelas itu, kita sepakati bersama, kita ajak anak untuk berdiskusi mengenai nilai-nilai kebajikan tersebut. Dia paham dengan nilai-nilai kebajikan tersebut, harapannya dia memiliki motivasi dari dalam dirinya. Nah, jadi menurut Gosen ini lebih berdampak daripada hanya kita membuat peraturan-peraturan. Ya, apa beda peraturan dengan keyakinan kelas? Bedanya itu, kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu mungkin peraturan, Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya untuk keyakinan kelas, itu erat kaitannya dengan tanggung jawab. Baru misalnya dilarang mengganggu orang lain, kita tulis ke peraturan itu. Jadi untuk keyakinan kelas itu kita buat menjadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi seperti itu Bapak itu. Memang agak mirip antara peraturan dengan keyakinan. Tapi kalau peraturan itu dibuat untuk mendisiplinkan anak dengan cara-cara kalau misalnya dilanggar peraturan itu dia akan kena sanksi. Tapi kalau keyakinan kelas itu dia bukan sanksinya saja yang dapat, tapi ada rasa bersalah dari dirinya yang lama-lama membuat si peserta ini semakin yakin bahwasannya setiap yang dipahami tersebut harus dilaksanakannya dengan baik. Itu dia mengenai keyakinan kelas Bapak Ibu. Harapannya ini kedepannya kita terapkan di kelas kita masing-masing. Untuk lebih lanjut mendalami keyakinan kelas ini mungkin bisa kita berdiskusi. Ada langkah-langkah membuat kesepakatan kelas yang guru mengajak peserta didik untuk berdiskusi. Baru setelah kita memahami ada posisi kontrol, tadi kita sudah memahami juga tentang budaya positif, ada yang namanya segitiga restitusi. Apa sih Bapak Ibu segitiga restitusi ini? Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu cara atau proses untuk penyelesaian masalah sehingga si anak yang bermasalah ini bisa dengan segera kembali di kelompoknya, ke kelompok murid yang normal yang tidak memiliki masalah dan bahkan bisa lebih kuat lagi karakternya ke dalam kelompoknya. Baru guru dapat sebenarnya membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Baru membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Baru guru yang melakukan restitusi ini juga lebih cenderung memberikan penawaran, bukan memberikan paksaan. Jadi ini tahapannya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada kira-kira seperti anak yang bermasalah, misalnya tidak mengumpulkan tugas, kan? Bisa kita awali dengan menstabilkan identitas si anak tersebut. Baru kita lakukan validasi tindakan yang salah. Baru terakhir kita gali nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Caranya Bapak Ibu, misalnya kita panggil si anak. Tony, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas semalam? Tidak mengumpulkan? Iya Pak, saya tidak bisa mengerjakan tugas karena kecapean. Dari malam saya begadang. Mungkin itu jawaban sana. Bagaimana kita sebagai seorang guru menyikapi ini? Jadi
kita ibaratkan bahwasanya setiap orang sering punya kehilapan. Nah, setiap manusia itu tidak terlepas dari kehilapan. Begitu juga dengan Bapak. Jadi kita stabilkan identitasnya anak, baru kita berikan juga sentuhan-sentuhan bahwasanya kamu satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tapi walaupun demikian, majulah kita ke tahap berikutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Ya, kita bertanya sebagai guru, kamu tentu punya alasan-alasan mengapa melakukan tersebut. Baru adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi dari kesalahan-kesalahan kita yang mungkin begadang di malam hari, kita berusaha untuk bahwasannya perlakuan yang seperti itu salah. Itu dia. Baru terakhir kita melakukan penggalian tentang nilai-nilai apa yang kita sepakati. Mungkin nilai-nilai yang disepakati adalah nilai-nilai kepedulian, mungkin kepedulian. Jadi kita gali. Masih ingat dengan nilai kepedulian yang kita sepakati di kelas, keyakinan kelas kita? Ya, sana mungkin menjawab masih Pak. Nilai apa itu? Keyakinan. Apa kamu sudah sesuai dengan nilai keyakinan tersebut dengan kepedulian itu? Nah, jadi sana meringan bahwasanya berarti aku bukan termasuk lagi orang yang memiliki keyakinan kelas dalam hal peduli. Jadi apa yang kira-kira yang bisa kamu lakukan ke depannya agar tidak kejadian lagi? Nah, mungkin itu Bu salah satu contoh analoginya penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau misalnya ada penyampaian yang kurang pas, saya mohon maaf. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan habis kepada Bapak Ibu. Terima kasih kepada Pak Orman yang telah memberikan paparan kepada kita. Untuk itu masih ada waktu kita memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk diskusi ataupun untuk menanggapi mengenai materi yang dipaparkan oleh Pak Orman Siregar. Untuk sesi pertama, kami persilakan dua orang. Untuk itu kepada Bapak Ibu kami persilakan yang ingin memberikan tanggapan. Ya, tanggapannya mungkin refleksi kita bagaimana perasaannya saat ini setelah mendengarkan materinya tadi. Baru setelah mengikuti materi pembahasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham tentang apa yang kira-kira yang diingat tentang penyampaiannya tadi. Baru yang ketiga, setelah mengetahui tentang teori kontrol tadi, apa targetnya selanjutnya? Ya, kira-kira siapa yang bisa memberikan tanggapannya Bapak Ibu? Boleh. Ya. Ya, terima kasih. Silakan langsung. Ya, Ibu, bukan bertanya, lebih cenderung ke refleksi kita, Ibu. Ibu Rahmati Priyan. Oke, refleksi ya, berarti pada diri sendiri. Perasaan saya saat ini adalah bahwa saya sudah menyadari bahwa selama ini saya menjadi masih guru penghukum. Ya. Yang kedua, setelah mengikuti pelajaran materi pembahasan di diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa sebenarnya ego saya yang saya bawakan. Nah, yang ketiga, target saya selanjutnya adalah bagaimana mengubah siswa ego saya itu dan akan melahirkan siswa yang aktif. Ya. Jadi saya akan menjadi seorang manajer. Iya, Bu, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu. Terima kasih kepada Bu Erna yang telah memberikan tanggapannya. Kami juga meminta satu lagi kepada Ibu Tio. Oh, Pak Regar. Ya, Pak Regar, silakan. Iya, Pak Anwar Siregar. Kesimpulannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merefleksikan untuk yang nomor satu, perasaan saat ini adalah sangat benar-benar menyenangkan kalau kita renungkan mengenai tahapan-tahapan dan isi dari kurikulum Merdeka ini. Kemudian setelah mengikuti materi pembahasan diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa memang betul dan benar bahwasanya ini adalah kurikulum Merdeka. Karena di sini banyak bersifat merdeka semua, bahwasanya kemerdekaan dan kesadaran. Nah, tidak ada paksaan. Kemudian target selanjutnya adalah itu tentunya
setiap guru punya target masing-masing. Nah, apakah terus mengembangkannya dan melanjutkannya? Nah, sekian itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mungkin cukup Pak. Nah, Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu, begitu juga kepada Bapak Hormat Rizky Siregar yang telah memberikan pemaparan materinya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak ini sebagai bahan referensi atau refleksi untuk kita ke depan dalam meningkatkan kinerja kita. Mungkin itu saja. Mari kita tutup dengan ucapan telah alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini, yang lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ya, tentunya baik. Sudah kita liburan 2 minggu, ya kan? Hari ini adalah hari pertama kita masuk di kelas. Untuk itu, sebelum kita masuk ke kelas ini, sebelum kita memulai pembelajaran lebih lanjut, Bapak di sini ingin mengajak kalian untuk membuat suatu keyakinan kelas. Ada yang pernah dengar apa itu keyakinan kelas? Ya mungkin belum pernah ada yang dengar ya. Nah, keyakinan kelas itu agak mirip-mirip dengan kesepakatan kelas. Nah, tapi ini nanti keyakinan kelas itu suatu kalimat-kalimat positif yang berasal dari kalian. Yang kalian yakini, harapannya nanti dari keyakinan kelas itu bisa kalian terapkan dalam sehari-hari dan bisa kalian bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang kalian buat itu. Nah, salah satu contoh kalimat keyakinan kelas itu bisa saja misalnya kalau dalam kesepakatan kelas kan, ya saya yang sedikit guru utarakan itulah selalu menjaga kebersihan, itu dia. Baru apa lagi kira-kira selain itu kalau di kelas yang menjadi kesepakatan kelas kalian biasanya? Jangan ribut di kelas. Nah, tapi kalau dalam keyakinan kelas ini hendaknya itu kalimatnya itu yang berupa kata yang positif. Jadi kalau misalnya jangan ribut di kelas, bisa kita rubah kalimatnya menjadi apa? Apa? Yang positif kalimatnya. Ya, apa? Menjaga ketertiban di kelas bisa jadi. Bisa sudah paham tentang apa ini maksudnya dari keyakinan kelas ini? Sudah ya? Nah, jadi silakan dibuat keyakinan kelasnya itu dalam lembar kertas ini, ditulis di sini. Bapak akan membagikan kertasnya langsung kepada kalian. Ya, silakan dituliskan keyakinan kelasnya itu yang memang benar-benar diyakini sebagai suatu hal yang akan diterapkan di kelas ini. Dan nantinya akan kita kesepakati nanti keyakinan kelas yang kalian buat tersebut baru kita tempelkan ke dalam kertas yang sudah Bapak buat ini. Oke, silakan. Silakan lanjut. Ya, besar-besar tulisannya biar terbaca. Ya, besar-besar aja tulisannya, yang bagus tulisannya dibuat. Oke, bagaimana? Sudah siap?
mungkin kalau sudah siap silakan langsung diantar ke depan, ditaruh di meja Bapak. Silakan, silakan. Oke, sudah semua? Ya. Oke, terima kasih telah menuliskan keyakinan kelasnya dari masing-masing kalian. Nah, di sini kita nanti akan memilah keyakinan kelas mana yang akan kita sepakati, dan nanti akan kita tempelkan di bagan yang sudah Bapak buat. Dan harapannya nanti ini bisa dilihat setiap hari dan kalian berusaha terus bertanggung jawab melaksanakan keyakinan yang sudah kita sepakati nantinya. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Kita lanjut masuk ke materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Wahyuni Harap. Saya dari kelas 12 IPS. Saya ingin menerapkan tentang perasaan saya tentang keyakinan kelas pada materi hari ini. Perasaan saya tentunya sangat tertantang, dan saya akan menerapkan keyakinan kelas yang sudah kami sepakati dengan penuh tanggung jawab. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Saleh Rahab. Perasaan saya sangat senang karena dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.